Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Mu'awiyah As-Sufyani. Untuk yang belum melihat video saya tentang Mu'awiyah dalam Imam Qasim dan video saya tentang penjelasan hadis Qudhum, saya sarankan untuk melihat video tersebut terlebih dahulu supaya tidak gagal paham. Sebelumnya saya akan mengoreksi dulu tentang pengertian mu'alaf ya. Pada video sebelumnya saya memberikan definisi mu'alaf itu orang yang ditaklukkan, bukan orang yang baru masuk Islam seperti itu. Sebuah definisi harus mencakup semua, harus bisa menjawab semua pertanyaan, harus mencakup secara menyeluruh. Ternyata setelah saya renungan ulang tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan fenomena tentang mu'alaf ini. Definisi saya yang sebelumnya yang menyatakan mu'alaf itu orang yang ditaklukkan, masuk Islam karena ditaklukkan. Maka di sini saya akan mengoreksi definisi saya tentang mu'alaf sebelumnya ya. Jadi mu'alaf yang bisa didefinisikan sebagai orang yang masuk Islam karena dilunakkan hatinya. Itu menurut saya itu definisi yang lebih tepat ya. Yang masuk Islam karena dilunakkan hatinya ya, contohnya Mu'awiyah, Abu Sufyan dan lain-lain, orang yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, masuk Islam ketika Fathul Makkah. Dilunakkan hatinya bagaimana maksudnya? Ya, mereka kan orang Quraisy sudah memerangi umat Islam, memerangi Nabi Muhammad, mengusir, memerangi selama bertahun-tahun, sudah berdakwah, awal dakwah sampai Fathul Makkah. Kemudian ternyata setelah Fathul Makkah itu Rasulullah SAW itu memaafkan mereka. Nah, ini yang kemudian jadi lunak hatinya, kemudian masuk Islam seperti itu. Masuk Islam karena terharu, bukan karena sudah paham apa itu iman, itu seperti itu, bukan karena pendidikan atau pengkajian yang mendalam, cuma terharu. Contoh lain misalnya kalau zaman sekarang ya, karena definisi yang selalu cuma bisa menjelaskan masa lalu, masa futuhat, definisi yang kemarin. Jadi definisi yang sekarang misalnya bisa menjelaskan kondisi sekarang. Nah, kalau kondisi sekarang misalnya ya, itu misalnya saya contohkan Gus Nur itu ya. Gus Nur kan seorang yang dermawan, misal Gus Nur yang kalau mungkin yang kita lihat dermawan pada sesama muslim sekarang ya. Nah, ini sebagai contoh saja, Gus Nur dermawan kepada orang yang non-muslim. Nah, karena kedermawanannya kemudian seorang non-muslim tadi akhirnya menjadi lunak hatinya dan ingin memeluk Islam, tertarik ingin memeluk Islam, masuk Islam ya, masuk Islam karena kebaikan hati seorang muslim, itu mu'alaf, bukan karena mendapatkan pemahaman tentang iman, keyakinan atau hidayah lah istilahnya ya. Adapun yang masuk Islam
itu karena meyakini kebenaran Islam, karena memang secara imannya sudah yakin benar-benar, itu namanya muhtadin. Jadi dalam hal ini saya sepakat dengan Ustadz Yahya Waloni ya. Yahya Waloni tidak mau disebut mu'alaf. Menurut beliau dia adalah muhtadin. Ya, menurut saya itu benar sekali. Ya, dan bukan mu'alaf. Dia bahkan sering mengatakan kalau karena orang Islam dia nggak bisa masuk Islam. Dia melihat orang Islam itu jelek semua wataknya, seperti itu. Ya tidak semua, kebanyakan itu. Nah, jadi orang seperti yang orang ini yang masuk Islam karena mempelajari, kemudian menemukan kebenaran Islam, kemudian masuk Islam, itu namanya muhtadin ya. Nah, status-status ini ya tetap orang yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah itu namanya muhajirin, orang Makkah ya. Kalau orang Madinah itu ya Al-Ansar. Orang Makkah yang masuk Islam sebelum hijrah itu muhajirin. Muhajirin yang terakhir itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib itu ya. Ya, muhajir terakhir. Selisih setengah hari mungkin dengan Umayyah orang bapaknya Muawiyah, Abu Sufyan ya. Abu Sufyan anak Abbas ini tidak ingin menumpahkan tidak ingin terjadi pertumpahan darah, tidak ingin banyak korban, maka dia memaksa Abu Sufyan untuk menyerah masuk Islam gitu, dan lalu dibawa cepat-cepat gitu. Dan diceritakan dalam sejarahnya itu Abu Bakar itu kejar-kejaran sama Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab ingin membunuh Abu Sufyan, dan Abbas ini ingin menyelamatkan Abu Sufyan, jadi cepet-cepetan dengan Umar untuk bertemu dengan Rasulullah ya. Akhirnya Abbas dan Umayyah, Abbas dan Abu Sufyan ini yang lebih dulu bertemu Rasulullah, akhirnya Umar tidak bisa membunuh Abu Sufyan waktu itu karena Abu Sufyan sudah bersahadat ya. Seperti itu mu'alaf seperti itu. Jadi statusnya tetap mu'alaf, orang yang masuk Islamnya karena kebaikan hati orang Muslim, kebaikan hati Rasulullah SAW, mu'alaf. Kemudian tentang ya ghanimah itu udah kemarin ya. Kenapa diberikan banyak, orang yang mu'alaf diberikan banyak, apa yang berjuangnya udah lama, yang senior malah sedikit itu kan. Itu sudah dibahas kemarin ya, karena itu mu'alaf, karena diharapkan hatinya bisa lunak. Muhajir, contoh muhajir yang lain itu Khalid ya, Khalid bin Walid, Amr bin As itu kalau tidak salah itu menurut sejarah masuk Islam sebelum Fathul Makkah. Kemudian Yazid bin Abu Sufyan ya, ayahnya kakaknya saudaranya Muawiyah itu juga masuk Islamnya sebelum Fathul Makkah. Kemudian Ramlah juga ya, mestinya Rasulullah itu ya awal termasuk satu awal ini ya, itu masalah imannya seperti itu. Ada yang udah masuk, anaknya sendiri sudah masuk Islam dari awal, tapi Abu Sufyan masih memerangi sampai terpaksa di Fathul Makkah kan, itu difathulkan, ditaklukkan. Kemudian saya akan membahas selanjutnya tentang sebuah opini yang dibuat oleh Muawiyah ya.
opini bahwa Muawiyah saya melihat judul di YouTube, Muawiyah seorang sang penulis wahyu Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebuah pemujaan yang memang waktu itu saat Muawiyah berkuasa dapat bayaran, dapat hadiah besar, termasuk yang menyampaikan hadis-hadis yang palsu ya, yang memuji Muawiyah itu memang dibayar. Yang sisi lain yang menyampaikan hadis yang menjelaskan kemuliaan Ali itu bisa dipenjara, dihukum, nggak dipenjara, mungkin belum ada penjara waktu itu, jadi bisa hukumnya bisa mati kalau meringat hadis yang menguntungkan Ali atau menjelaskan keutamaan Ali misalnya, itu bisa dibilang. Nah, ini saya akan menanggapi tentang sebuah kalimat atau ungkapan yang menyatakan bahwa Muawiyah sang penulis wahyu. Ya, kalau kita sudah bahas kemarin bahwa Muawiyah ini seorang mu'alaf ya, masuk Fathul Makkah, masuk Islam ketika Fathul Makkah, itu kan berarti wahyu itu udah hampir habis. Kalaupun menulis wahyu, mungkin yang ditulis itu watamat kalimatur rabbika, yang kalimat terakhir, ya, wahyu terakhir mungkin yang ditulis. Jadi menurut saya ini sebuah opini yang tidak benar, tapi diwariskan temurun karena ya berkuasa, namanya orang penguasa kan seperti itu. Ya, maklum lah, sekarang juga seperti itu. Nanti kita memahami Muawiyah ya kita paham konsep politik sekarang ya tidak jauh seperti itu. Kemudian masalah pembunuhan Husain ya, Hasan itu ya mungkin cuma pendapat, ada dua pendapat mungkin ya, beralasan dari umat Islam ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah ya atas instruksi atau ya pijakan Muawiyah. Mungkin ada yang tidak percaya ya, karena pendapat sebagian. Kemudian yang terbunuhnya Husain ya, Zaman Yazid ya, mungkin ada yang sebagian malah menyalahkan Husain, ada yang menyalahkan Muawiyah itu. Nah, tapi ada satu pijakan Muawiyah ini yang kemudian ya tidak bisa sepakat, umat Islam itu sepakat, yaitu bahwa Muawiyah itu membuat kebijakan untuk menista Ali di setiap mimbar Jumat ya. Di setiap khutbah itu harus diselingi dengan cacian dan makian terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau ini udah mutawatir, tidak ada yang menolak, semuanya mengakui ini. Karena ya namanya di mimbar, semua orang yang memuja-muja Muawiyah pun ya pasti akan membenarkan ini, bahwa Muawiyah membuat kebijakan untuk mencaci Ali bin Abi Thalib. Bahkan itu hingga Muawiyah meninggal itu masih berlanjut, baru dihentikan oleh Umar bin Abdul Aziz waktu itu ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, baru kebijakan itu dihentikan. Nah, jadi masalah pembunuhan itu karena sulit dibuktikan ya kita lewati aja semua tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Jadi kita mendekati pijakan ini yang jelas, pijakan yang diakui oleh semua umat Islam itu penistaan Ali bin Abi Thalib di atas mimbar Jumat. Itu ada, itu jelas bisa dikritik ya, karena jelas ada hadis yang mengatakan bahwa al-muslimu man sallimal muslima min lisanihi. Orang muslim itu adalah orang muslim lain itu selamat dari lisannya. Nah, dari itu maka
gugur sebuah pendapat bahwa Muawiyah tidak boleh dikritik karena jelas salah ya harus dikritik. Qulil haq walau kana murran. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa semua sahabat itu radhiyallahu anhum diridhoi oleh Allah, waradungan dan Allah, mereka ridho dan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, seperti itu. Itu ketika perjanjian Hudaybiyah itu, ketika saya mengecek ayat itu, ternyata itu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang menyebabkan perjanjian Hudaybiyah itu Bai'at Ridwan ya, di Bai'at Ridwan. Jadi ketika Utsman bin Affan dikira dibunuh, tersiar kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh, kemudian umat Islam mengadakan bai'at untuk melakukan bela parti istilahnya ya, membalas atau menuntut balas kematian Utsman itu. Kemudian terjadi Bai'at Ridwan. Yang mengikuti Bai'at Ridwan itu radhiyallahu anhum, radhiyallahu itu yang diridhoi Allah. Muawiyah yang masuk Islamnya setelah Fathul Makkah tentu tidak masuk di kata itu. Jadi kemudian gugur lagi pendapat yang mengatakan Muawiyah tidak, karena sahabat tidak boleh dikritik. Itu yang kemudian menjadi sebuah landasan bahwa kita boleh mengkritik Muawiyah. Apalagi kita lihat sejarah ya, di sejarah itu Nabi Musa itu punya sahabat namanya Musa Samiri. Nabi Isa punya sahabat yang namanya siapa itu yang digantung, lupa sih namanya itu ya, yang dikatakan sebagai Dajjal lah istilahnya, seperti itu namanya ya, itulah lupa. Nah, sudah mau mati juga nih. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani yang diterima dari Kiai Siddiq Jember. Kiai Siddiq Jember inilah tokoh ulama besar yang melahirkan tokoh-tokoh hebat di Indonesia ini, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Di antaranya ialah ada Kiai Mahmud Siddiq, itu tokoh besar NU. Ada Kiai Abdullah Siddiq, ada Kiai Ahmad Siddiq yang menjadi Rais Am PBNU. Ini semua putra Kiai Siddiq Jember. Kiai Siddiq Jember pernah memberikan hadis kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Bagaimana hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man khusyal araba," barang siapa yang membujuk orang Arab, menipu orang Arab, lam yadkhul fi syafaati, maka orang itu tidak akan masuk golongan yang mendapatkan syafaatku, sabda Rasulullah. Walam tanalhu mawaddati, dan orang itu tidak mendapatkan kasih sayang. Karena apa? Karena membujuk, menipu, memperdayakan orang Arab. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.